Seorang gadis dengan gaun putih salju tampak bahagia karena hari ini adalah hari pernikahannya. Dia siap menjadi istri dari pria kesayangannya dan tersenyum saat melihatnya dengan cincin pertunangan. Semuanya tampak sempurna, tapi tiba-tiba adiknya muncul yang juga mengenakan gaun pengantin dan memamerkan cincin di jarinya. Kakak dan pengantin pria secara terbuka mengejek gadis itu, mengklaim bahwa tidak ada yang akan mencintainya. Mereka mempermalukannya dan memperlakukannya dengan jijik. Seperti tiba-tiba, jam alarm berbunyi dan gadis itu bangun, menyadari bahwa semua ini adalah mimpi buruk. Setelah menenangkan diri, dia bergegas untuk bekerja dan menjadi bahan omongan rekan pria. Pendatang baru menunjukkan minat pada keindahan dan mencoba memahami bagaimana hal itu terjadi. Bahwa seorang arsitek dan desainer berpengalaman yang lulus dari universitas paling bergengsi bekerja hanya sebagai sekretaris Presiden Liu. Seorang rekan memberitahu dia bahwa Yan adalah putri tidak sah dari pemilik perusahaan. Dia melakukan hal yang mengerikan kepada saudara tirinya setahun yang lalu, dan pekerjaan sekretaris adalah hukuman. Pada saat yang sama, ia menganggap bahwa Yan adalah kekasih longgar dan mengelilinginya dengan perhatian, tidak hanya di siang hari tetapi juga di malam hari. Melihat gadis di belakangnya, rekan kerjanya dengan cepat tutup mulut, takut akan kemarahannya. Liu memperlakukan gadis itu dengan sangat agresif dan mencelanya karena tidak memakai enting seninnya. Menyatakan bahwa dia tidak puas. Dengan presentasi, dia melempar kertas di sekitar. Melihat gadis itu diam-diam menjemput mereka, Liu bertanya-tanya apakah dia memiliki rasa bangga dan apa yang akan dia lakukan untuk menebus dirinya sendiri. Terus menghina gadis itu, Liu menyatakan bahwa dia membenci Yan dan ingin dia berhenti pada gilirannya. Gadis itu menyatakan bahwa dia tidak akan berhenti sampai Liu menendangnya keluar sendiri. Pria itu menyadari bahwa ini karena orang yang disukainya, tapi dia tidak mau mentolerirnya dan mengklaim bahwa mereka tidak ditakdirkan untuk bersama. Dia menyalahkannya atas tindakan mengerikan dari setahun yang lalu. Meskipun Yan dengan tegas menyangkal kesalahannya, menyebut apa yang terjadi sebagai kesalahpahaman. Sementara itu, seorang rekan bertemu dengan Tuan Su dan memberitahunya tentang pasangan aneh itu dan hubungan mereka di tempat kerja. Pria itu percaya bahwa mereka adalah sepasang kekasih. Namun Liu menolak gadis itu dan dia dipermalukan dengan pendidikan yang baik. Su tidak perlu berpikir untuk menjelaskan prinsip-prinsip dan hobi orang kaya. Jadi dia mengusir pengadu itu yang mengganggu makan malamnya. Di malam hari, ketika pria itu kembali ke rumah, Yan mencoba memperbaiki dasinya, tapi dia mengambil tangannya dan mendorongnya pergi, memaksanya menangis memperhatikan makan malam di atas meja. Liu mengklaim bahwa dia tidak pernah makan makanan seorang gadis dan tidak akan melakukannya sehingga kegigihannya tidak masuk akal. Dengan jelas membuktikan posisinya, Liu membuang makanan di tempat sampah. Keesokan paginya, bawahan membawa spanduk iklan ke Presiden Liu untuk persetujuan dan memintanya untuk menandatangani dokumen yang diperlukan. Lalu dia memerintahkan kontrak dan dokumen untuk dibawa ke Anlan. Tapi tanya Yang, bukan hanya para pria yang melakukannya. Rekan-rekan ingin membantu karena spanduknya berat. Tapi Liu bersikeras bahwa gadis itu bisa mengatasinya sendiri. Apalagi dia hanya punya waktu 2 jam. Karena ada banyak pekerjaan lain di depan. Dipermalukan dan dengan rendah hati menerima pekerjaan apapun. Yan menyetujui permintaan bos dan membawa pergi spanduk. Menjadi korban rekan-rekan bergosip yang bekerja keras. Gadis itu tidak memperhatikan itu di tempat parkir. Seseorang diam-diam memotretnya. Segera Yan sampai di tempat syuting dan bertemu dengan aktris. Anlan menyetujui spanduk. Meskipun dia tidak mengerti hubungan antara cewek cantik dan perusahaan konstruksi. Aktris menilai kecantikan gadis itu, menganggap bahwa Yan adalah nyonya lepas yang semakin menyinggung sekretaris. Anlan meminta persyaratan kontrak yang lebih menguntungkan, mengisyaratkan bahwa Yan membujuk pria itu. Jadi gadis itu harus membuktikan bahwa tidak ada apa-apa di antara dia dan bos.
Pada saat yang sama dia mengakui bahwa dia mencintai Liu dan akan melakukan apa saja untuk membuatnya mencintainya juga. Sebelum Yan pergi, Anlan menyarankan agar mereka menjadi teman dan bertemu kapan-kapan untuk minum kopi. Dalam perjalanan ke kantor, gadis itu jatuh sakit dan pingsan di pelukan seorang pejalan kaki. Siapa yang menjemputnya? Ternyata seorang fotografer tak dikenal yang telah mengikuti Yan, memanfaatkan momen dan memotret, seolah-olah dia sedang merangkul pria lain. Bangun di rumah orang asing itu, gadis itu belajar bahwa dia analitik dan lelah, jadi dia butuh istirahat. Pria itu menunjukkan minat padanya, tapi Yan menolaknya meskipun pujiannya menyenangkan. Mencoba untuk bangun, gadis itu jatuh kembali ke sofa dan meraih pria itu dengan jaketnya, menyebabkan dia jatuh di atasnya, yang menciptakan situasi romantis dan canggung. Pada saat yang sama Liu muncul di rumah orang asing itu, dan menjadi jelas bahwa pria itu memancingnya keluar dari kantor. Dengan sengaja, Liu menunjukkan kecemburuan, dan pria itu secara terbuka memprovokasi dia ke dalam konflik, mengakibatkan dia ditinju di wajah. Setelah menerima panggilan telepon, Yan pergi ke rumah mendiang ayahnya untuk menghadapi ibu tirinya dan saudara tiri. Wanita itu telah mengetahui tentang pernikahan resmi, agar gadis itu bercerai dan biarkan dia menjadi istri longgar. Yan tidak berniat melakukannya apa adanya, meskipun diam-diam ternyata ia istri resmi pria itu, dan tak berniat mengubah apapun. Saudara perempuan dan ibu tiri mencoba memeras gadis itu, tapi mereka tidak berhasil. Ibu tiri berjanji untuk tidak membiarkan Yan kembali masuk, tapi dia bahkan bersyukur bahwa dia diusir setahun yang lalu. Karena itulah yang membantunya menjadi istri Liu. Ibu tiri dan putrinya bermimpi membalas dendam pada gadis-gadis itu agar Liu menceraikan Yan dan menikahi dengannya. Zhuwei bertemu Yan pulang dengan berjalan kaki dan mengajaknya berkencan. Pergi ke restoran terdekat, Zhuwei menawarkan persahabatan gadis itu. Dia tahu tentang pernikahan rahasianya dan bahwa Liu menggertak gadis itu. Zhuwei mengakui bahwa dia jatuh cinta padanya dan ingin berada di dekatnya, tidak hanya sebagai teman. Pada saat yang sama, pasangan itu tidak tahu bahwa seseorang diam-diam mereka. Su menawarkan gadis itu tidak hanya persahabatan, tapi juga posisi sebagai direktur desain arsitektur dan perusahaan pesaing. Yang dengan kasar menolak pria itu dan meminta untuk tidak bertemu dengannya lagi, karena dia setia menjarah sampai akhir dan tidak ada gunanya mencoba bertengkar dengan mereka. Setelah kembali ke rumah, gadis itu menyadari bahwa suaminya sudah tahu tentang segalanya dan membiarkan dirinya dihukum. Liu marah dan memerintahkan istrinya untuk membersihkan rumah karena mereka terlalu energik. Meskipun faktanya belum lama ini dia meminta libur karena kelelahan. Liu membenci itu. Gadis itu diam-diam menerima hukuman apapun. Dia mencoba mengeluarkannya dari pikirannya, tapi Yan siap menanggung semua penghinaan dan pelecehan karena dia mencintai pria ini dan tidak mau menceraikannya. Keesokan paginya, rekan kerja Yan bertemu dengan ibu tirinya dan menyerahkan foto yang diambil di restoran sehari sebelumnya. Wanita itu ingin menggunakan foto Yan dengan tuntutan sebagai kompromi dan tahu itu bawahannya bekerja untuk pesaing, tapi tidak keberatan karena dia punya satu tujuan, untuk menghancurkan Yan. Sedikit kemudian, Direktur Wong pergi ke kantor untuk bertemu dengan Liu dan tidak melewatkan kesempatan untuk menghina. Putri angkatnya bertemu dengan suaminya. Ibu tiri menunjukkan gambar Yan dan makan malam dengan Zhu. Wanita itu berharap bahwa ini akan bertengkar pasangan, tapi Liu mengungkapkan bahwa dia tahu tentang semua ini karena istri dan saingan bisnisnya adalah teman. Direktur Wong dan Zizin menyadari bahwa putus pasangan akan lebih sulit dari yang terlihat, tapi mereka tidak akan mundur ke gawang mereka. Beberapa saat kemudian Yan bertanya, apakah suaminya akan menunggunya untuk makan malam, tapi dia tidak menjawab apa-apa, hanya menyatakan bahwa hari ini dia ada pertemuan dengan Zizin. Gadis itu menjadi sangat kesal, tetapi pada saat itu ponselnya berdering.
Anlan mengucapkan selamat kepada Yan di hari ulang tahunnya. Tapi dia tetap sedih karena Liu lupa dengan perayaan hari ini dan meninggalkannya sendirian. Tidak ingin menghabiskan malam sendirian, Yan meminta teman Mo untuk bertemu dengannya. Di malam hari, Liu bertemu dengan Zizin dan kepala sekolah Won. Sang ibu bersikeras bahwa Liu menceraikan istrinya dan menikahi putri keduanya. Pada saat yang sama, Zizin berpura-pura menjadi gadis yang sederhana dan polos. Dengan niat baik, dia menyarankan bahwa pria itu tidak boleh terburu-buru bercerai karena dia bersedia menunggu sampai mereka sekali lagi di suatu tempat. Zizin mengingatkannya bahwa ini adalah hari ulang tahunnya dalam seminggu dan Su memberi hadiah. Liu ingat bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Yan. Di rumah terburu-buru, tidak menyadari bahwa gadis itu telah bertemu dengan Anlan dan teman-temannya kembali ke rumah. Pria itu tidak menemukan istrinya dan setelah mengetahui lokasinya, pergi ke suatu tempat dan menemukan istrinya. Liu mencoba meraih tangannya untuk membawanya pulang, tapi teman-temannya membela gadis itu. Anlan menenangkan mereka, menjelaskan bahwa ini adalah suaminya dan dia adalah hak untuk melakukan apa yang dia anggap cocok. Liu memerintahkan gadis itu untuk pulang, tapi Anlan yang mabuk lelah menahannya. Dia tidak mempertimbangkan pulang ke rumah, tempat di mana dia tidak dicintai atau diterima. Lantas, dia tinggalkan untuk terus bernyanyi dan menangis. Anlan meminta Liu untuk berhenti menyakiti gadis itu, karena dia gadis yang baik dan tidak pantas diperlakukan seperti ini. Keesokan paginya Yan bergegas untuk bekerja, tapi melihat mejanya kosong dan semua barangnya tergeletak di dekatnya. Gadis itu berasumsi bahwa dia telah dipecat, tapi sebenarnya Liu memesan meja baru untuknya. Pada saat yang sama Xiaqing menyampaikan berita yang tidak menyenangkan, menyatakan bahwa dia sekarang juga akan menjadi asisten Liu, bekerja di kantor yang sama dengan mereka. Sebagai hasil dari manipulasi, Zizi mengambil posisi sekretaris, dan Yan bergabung dengan sekelompok desainer untuk mengerjakan sebuah proyek untuk membangun rumah resort dan hotel. Di malam hari gadis itu didatangi seorang pengacara yang memberitahunya bahwa Liu memberinya rumah. Mereka tinggal segera setelah itu. Liu pulang dan mencium istrinya baru-baru ini. Tapi dia menampar wajahnya saat dia menginginkan cinta dan kelembutan. Akibatnya pertengkaran pasangan itu, dan Yan merobek kontraknya untuk sumbangan real estate karena dia butuh rasa hormat, bukan hadiah yang mahal. Keesokan paginya, pasangan itu pergi ke sebuah hotel di pedesaan, di mana mereka mengadakan pertemuan dengan investor Xiang. Pria itu ingin mewujudkan proyek resort sesegera mungkin, tetapi memutuskan untuk mengatur pertempuran terakhir antara dua perusahaan konstruksi yang bersaing. Untuk melakukan ini dia diundang Zhu untuk negosiasi, sehingga dia dan Liu dapat bersaing untuk tender dan konstruksi lebih lanjut. Liu terluka oleh perubahan rencana, dan SOP tidak ketinggalan kesempatan untuk secara terbuka menyatakannya kasih sayang untuk gadis itu, mengetahui bahwa pernikahan mereka adalah rahasia dan tidak boleh terungkap. Di malam hari, Liu meminta Ya untuk mempertimbangkan apakah dia ingin pergi untuk mengejar dan berangkat untuk pertemuan bisnis hanya di malam hari dan tidak cukup sadar. Liu tidak memiliki kendali atas tindakannya dan mempermalukan Yan yang sedang mandi. Gadis itu telah memotong biaya untuk bersaing dengan tuntutan, tapi pria itu tidak tertarik pada bisnis. Dia ingin bercinta tapi Yan menolaknya karena tidak pernah ada apa-apa di antara mereka dan mereka tidak bisa disebut lengkap. Pasangan suami istri Liu siap untuk mengambil gadis itu dengan paksa, tapi tertidur sebelum melakukan apapun. Tak lama kemudian, Zizing muncul di kamar mereka, yang membuat Yan tidak ingin mengganggu adiknya. Yan pergi dan bertemu atasan di koridor, selalu siap mendukung percakapan yang menarik. Pria itu siap menawarkan hubungan dan pernikahannya, tapi Yan tidak berencana untuk bercerai, karena Liu adalah pilihannya sendiri dan sadar. Melihat gadis itu menangis, Su memutuskan untuk menghiburnya dan memeluknya. Tapi pada saat itu, mereka kembali difoto oleh kamera tersembunyi. Keesokan paginya ia bertemu Liu.
didampingi oleh 2 asisten. Pesaing belum siap untuk bertahan dengan kenyataan bahwa desainer berbakat bekerja sebagai sekretaris dan meminta untuk memberikan Yan kepadanya. Berjanji akan melipat gandakan gaji gadis itu. Liu menyerah pada provokasi dan setuju untuk melepaskan Yan, memungkinkan dia untuk bekerja selama sebulan untuk pesaing. Gadis itu marah dengan tuntutan, tapi dia menyarankan agar dia tidak mematuhi Liu, tapi tunjukkan apa yang bisa dia lakukan untuk mendapatkan rasa hormat dan tumbuh di mata suaminya sendiri. Zixing meragukan keputusan Liu karena Yan telah mengerjakan proyek selama 6 bulan. Liu yakin perusahaan mereka akan menang dan ingin mengatur kompetisi antara saudara perempuan untuk melihat siapa spesialis yang lebih baik. Pada gilirannya, Zhuwei berjanji untuk tidak mengganggu Yan dan untuk menyediakan semua kondisi untuk pekerjaan yang baik. Kedua perusahaan mulai bersaing, mempersiapkan kondisi untuk sebuah kontrak, dan sepertinya Zhuwei telah menyiapkan beberapa proyek yang lebih menguntungkan berkat usaha Yan. Zixing mulai meragukan kemampuannya dan memanggil ibunya, memintanya untuk membantu memecahkan masalah. Di malam hari yang tidak diketahui, orang masuk ke kantor perusahaan Sioux dan menghapus semua data dari laptop gadis itu. Meskipun demikian, beberapa hari kemudian, ada pertemuan bisnis dengan Tuan Shang yang memilih perusahaan Sioux sebagai pemenangnya. Yan bertanggung jawab bekerja dan sekali lagi mendesain ulang proyek yang memungkinkan dia untuk memenangkan kemenangan percaya diri. Zhuwei di depan semua orang berterima kasih gadis itu karena percaya bahwa dia sangat berbakat. Wanita itu setuju dengan pendapatnya dan menawarkan gadis itu pekerjaan. Telah melakukannya melalui perantara, dalam bentuk apapun itu. Dia kecewa pada kekalahan, tapi bangga pada istrinya, meskipun dia mencoba untuk tidak menunjukkannya. Ketika Yan bekerja di perusahaan Sioux telah berakhir, seorang pria menawarkan gadis itu pekerjaan tetap. Tapi dia menolaknya dan bergegas kembali ke suaminya. Direktur Wong marah pada penjahat yang gagal karena tidak dapat menggagalkan rencana perusahaan saingan karena putrinya telah menjadi bahan tertawaan setelah kalah dari saudara tirinya. Malam harinya, Wong mengadakan rapat pemegang saham dan terang-terangan menyalahkan Yang atas kegagalan perusahaan mereka. Merasa bersalah, gadis itu menyatakan bahwa dia berhenti. Liu mengingatkannya bahwa Yan tidak memiliki hak suara dan tak bisa berhenti sampai dia memutuskan untuk mengusirnya dari perusahaan. Salah satu investor melaporkan bahwa perusahaan Sioux menawarkan mereka untuk bekerja sama yang akan memberi mereka berdua uang yang baik. Dengan ini masalah dengan tender yang hilang terpecahkan dan Yan tak punya alasan untuk dipecat yang mengganggu sutradara Wang. Di malam hari, Yan masih memberi tahu suaminya bahwa dia ingin berhenti. Percaya bahwa dia telah memutuskan untuk pergi ke pesaing. Liu dengan marah menandatangani dokumen itu dan mengusir gadis itu. Sementara itu, Zixing dan ibu tiri terus membuat rencana licin. Di malam hari, Zixing dan Liu bertemu di sebuah restoran, membahas masa depan mereka. Gadis itu ingin pria itu menceraikan Yan, dan dia berjanji untuk melakukannya karena dia mencintainya sebelumnya. Tetapi pada saat yang sama, ragu bahwa itu akan menjadi keputusan yang tepat. Beberapa saat kemudian, Shai King bertemu dengan saudara perempuannya dan memberitahu dia bahwa dia hamil oleh Liu. Lalu gadis itu menggunakan bawahan dan mobil longgar untuk membuktikan bahwa pria itu ada untuk berkencan dengan Zixing. Di malam hari, Yan kembali ke rumah dan setelah mengucapkan selamat tinggal pada Liu, secara resmi memintanya untuk bercerai. Pria itu marah pada ini karena dia tahu gadis itu mencintainya. Sepertinya dia tidak ingin bercerai, tapi menyetujui pembubaran pernikahan, mengatakan bahwa dia akan segera menikahi Raja Jai. Beberapa saat kemudian, hari pernikahan Liu dan Zixing tiba. Yan datang untuk memberi selamat kepada mantan suaminya, tapi Zixing menyerang adiknya, percaya bahwa dia ingin merusak pernikahan. Gadis itu tidak akan mentolerir tuduhan dari pembohong, karena dia sangat sadar bahwa saudara perempuannya tidak hamil.
dan mengatakan ini untuk merusak hubungan pasangan itu. Sedang diekspos, Zixing mengakui bahwa dia selalu membenci adiknya. Apalagi dia sengaja menanam buku harian Yan pada dirinya sendiri untuk melarikan diri ke Prancis. Dengan cara ini dia ingin akhirnya menghancurkan hidup Yan agar Liu kesayangannya membencinya. Kepala sekolah Won juga mempermalukan dan menyinggung Yan, berjanji untuk mempublikasikan foto kamera tersembunyi untuk mempermalukan gadis itu. Pada saat yang sama semua yang terjadi sedang difilmkan oleh seseorang di ponsel. Gadis itu ingin pergi, tapi Anlan menyarankan dia untuk memperjuangkan cintanya dan mengenakan gaun pengantinnya. Saat Liu dan Zixing pergi ke pesta pernikahan, rekaman video diputar di layar, di mana gadis itu membuat pengakuan kebencian yang tulus dan kekejaman terhadap adiknya. Ternyata rekaman itu direkam oleh Anlan yang bertekad untuk mengekspos Zixing dan ibunya dan rencana licik mereka. Zixing meminta Su agar Yan keluar Kaulo, dan tak lama kemudian gadis itu muncul di hadapan mereka dengan gaun pengantin yang indah. Zixing yang marah mencoba menerkam adiknya, tapi Anlan menggunakan gerakan bertarung untuk membajak pengantin wanita ke lantai. Su naik ke atas panggung dan juga mengekspos Zixing. Ternyata gadis itu hanya bisa pergi ke Prancis karena proyek desain yang dirancangnya. Direktur Wong mencoba mengancam Yan dengan foto, tapi gadis itu menyebarkannya dan memutuskan untuk memberitahu para tamu seluruh kebenaran. Dia mengakui bahwa dia adalah istri rahasia Liu dan dengan tulus mencintainya. Liu mengakui bahwa perasaan mereka saling menguntungkan dan mencium gadis itu. Liu dan Yan menjadi suami istri lagi, berjanji tidak akan mengecewakannya lagi, dan ia telah jatuh cinta dengan gadis itu.